Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahmat Ari Wibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami mengapa kita semua mahasiswa farmasi wajib memahami fisiologi otot skeletal. Mungkin teman-teman dalam hati akan berpikir, saya besok akan menjadi seorang farmasis, bukan seorang ahli rehabilitasi, bahkan bukan kedokteran olahraga atau ahli olahraga. Namun, mengapa sih kok saya wajib memahami fisiologi otot-otot skeletal? Saya wajib memahami bagaimana otot kita bekerja. Oke, kita bahas satu persatu ya, Dek ya. Pertama, mari kita lihat potensi pasar suplemen vitamin. Saya yakin pasti dari teman-teman ada yang bercita-cita ingin bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan banyak suplemen vitamin. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun penghasilan dari pasar suplemen vitamin ini terus meningkat. Nah, banyak vitamin-vitamin yang menargetkan untuk mengoptimalkan otot. Misalnya vitamin B kompleks yang banyak diresepkan misalnya untuk mengatasi pegal-pegal atau agar tidak mudah capek, atau vitamin B1 ini dan B kompleks juga sering digunakan untuk mengoptimalkan performa atlet. Nah, namun paling sering kalau di Indonesia pasti akan diresepkan untuk mengatasi keluhan kelelahan atau mungkin pegal-pegal. Nah, itu juga uh, akan terkait dengan bagaimana otot kita bekerja. Oke, lanjut. Nah, ini yang lagi ngetren pada akhir-akhir ini. Dahulu memang botox pasarnya sangat kecil, namun akhir-akhir ini karena kebutuhan kecantikan meningkat, kebutuhan untuk terlihat awet muda meningkat, yang pasarnya sangat meningkat tajam. Nah, teman-teman mungkin perlu berpikir, apa hubungannya botox dengan otot? Nah, nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana botox ini bisa muncul kalau misalnya kita bisa memahami mekanisme bagaimana otot bisa berkontraksi dan bekerja. Nah, kemudian ini tentu bagi teman-teman yang mungkin punya passion di bidang olahraga, tentu akan melihat bagaimana potensi pasar-pasar suplemen olahraga. Sebagai farmasis, besok juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai suplemen olahraga. Nah, akhir-akhir ini memang pasar olahraga ini sangat meningkat tajam. Mengapa seperti itu? Nah, nanti akan kita lihat kemudian. Nah, ini juga pasar yang sangat gurih, baik di seluruh dunia dari tahun 2015 sampai nanti diberikan tahun 2025, pasar obat-obat pengurang nyeri, misalnya Concertit, atau obat-obat yang oles-oles yang untuk mengurangi pegel-pegel itu diperkirakan akan meningkat tajam. Apalagi populasi lansia juga diperkirakan akan meningkat. Nah, bagaimana produk ini berhubungan dengan nyeri tersebut? Tentu akan bisa kita pahami jika kita memahami bagaimana otot bekerja dan bagaimana otot bisa kelelahan ataupun mengalami nyeri. Nah, tentu produk-produk yang pasarnya sangat potensial tersebut bisa lahir karena para pencetus produk tersebut memahami tadi ada misalnya suplemen vitamin yang banyak digunakan untuk mengatasi pegal linu atau kelelahan otot. Nah, itu bisa lahir karena penemunya bisa memahami bagaimana otot kita bekerja dan bagaimana agar otot tersebut tidak lelah atau tidak mengalami pegal linu. Terus kemudian tadi ada botox. Nah, itu juga tentunya pencetusnya itu bisa melahirkan produk botox karena memahami bagaimana otot kita bekerja dan menghasilkan keriput-keriput di wajah ataupun di tempat lain yang ingin diberikan botox. Kemudian suplemen olahraga tentu jika penemu tersebut memahami bagaimana otot bekerja tentu bisa memaksimalkan performa olahraga sehingga bisa mencari suplemen-suplemen yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan performa olahraga. Begitu juga tadi potensi pasar
anti nyeri untuk mengurangi nyeri secara topikal, tentu itu juga muncul akibat karena penemu memahami bagaimana otot bekerja, sehingga mereka bisa menemukan jalan untuk mengurangi nyeri otot. Nah, selain potensi-potensi produk tersebut, saat ini juga ada urgensi terkait untuk mengurangi beban kesehatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini dari data WHO, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya olahraga, kurangnya kita latihan fisik, itu menjadi penyebab kematian nomor 5 di seluruh dunia. Dan ini data dari England, ternyata 1 dari 6 kematian di UK itu disebabkan karena kurangnya beraktivitas fisik. Terus kemudian beban ekonomi yang diakibatkan juga sangat tinggi. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada penelitian resmi yang merilis terkait data ini. Namun jika kita melihat misalnya data dari Google yang kemarin baru saja merilis bahwa ternyata Indonesia termasuk orang yang paling malas berjalan kaki. Nah, mungkin juga penyakit akibat kurangnya beraktivitas fisik, penyakit akibat mager, dan kerugian ekonomi akibat mager ini juga tidak jauh dari ini, bahkan mungkin jauh lebih tinggi daripada kerugian kesehatan maupun ekonomi di UK. Nah, jika kita memahami bagaimana otot kita bekerja, bagaimana otot kita bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tentu kita akan bisa mengurangi beban kesehatan maupun beban ekonomi akibat kurangnya aktivitas fisik. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk memahami bagaimana otot kita bekerja? Sampai jumpa di video berikutnya.